Perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Barat fluktuatif setiap harinya. Artinya kasus positif corona di Jawa Barat kenaikannya berbeda setiap harinya di kisaran angka 10 kasus hingga 45 kasus. Secara epidemiologi, pemerintah Jawa Barat mengkajinya per 2 minggu sekali. Angka reproduksi COVID-19 di Jawa Barat juga naik. Dua minggu yang lalu, angka reproduksi COVID-19 di Jawa Barat berada di angka 0,67%. Namun kini naik menjadi 0,97%. Adanya penambahan 1.128 kasus baru jumlahnya 19 dalam 24 jam terakhir. Informasi tersebut tentang COVID-19 ini disampaikan pasien yang kemudian sembuh dalam konferensi pers di Geraha BNPB Jakarta pada Kamis sore. Jumlah 1.178 kasus baru dinyatakan dari pemeriksaan terhadap 19.510 spesimen dalam sehari. Pemeriksaan itu menambah total jumlah spesimen yang diperiksa menjadi 700, seperti 500 didapatkan dari 427 coronavirus. Lalu kalau kita lebih detail lagi bagaimana penyebarannya ataupun Presiden Joko Widodo mengingatkan ancaman penyebaran virus corona masih terus terjadi ditandai dengan terus meningkatnya kasus positif terinfeksi corona di sejumlah daerah. Untuk itu, Corona? Apa sih corona? Jadi, coronavirus ini adalah sekelompok virus yang dapat menyerang ke manusia atau hewan. Nah, coronavirus ini dapat menyebabkan berbagai penyakit, terutama pada saluran pernafasan, seperti batuk, pilek, atau MERS, yaitu Middle East Respiration Syndrome. Coronavirus ini disebut juga dengan sebutan COVID-19, di mana COVID-19 ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada 2019. Apa sih gejala corona ini? Yaitu demam, batuk, pilek, merasa lelah di badan, dan beberapa orang bisa tidak menunjukkan gejala apapun. Kalau dia terinfeksi, kalau gejala yang tidak umum seperti nyeri telan, sakit tenggorokan, diare, konjungtivis atau mata merah, sakit kepala, ruam pada kulit, atau yang gejala yang paling serius yaitu kesulitan bernafas atau sesak nafas dan nyeri dada dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, bagaimana sih COVID-19 ini bisa menginfeksi orang-orang dan dapat menular? Coronavirus ini bisa menular lewat percikan-percikan cairan tubuh seperti air ludah atau ketika kita saat bersin kita mengeluarkan air dari hidung atau dari mulut. Nah, jika air itu terkena tubuh kita atau bagian muka kita, dia bisa menempel, tidak sengaja kita bisa terhirup dan bisa terkena. Bagaimana sih cara kita melindungi diri agar kita tidak bisa terinfeksi dari virus corona ini? Yang pertama, tetap jaga jarak aman minimal 1 meter ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain. Tetap jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Tetap jaga kebersihan, yaitu sebelum makan, cuci tangan, dari luar rumah, cuci tangan.
Setelah melakukan kegiatan apapun, selalu ingat cuci tangan. Dan tetap makan makanan yang sehat, yang bergizi. Jangan lupa minum vitamin. Dan ketika tubuh sedang merasa lelah atau kurang sehat, segera konsultasi ke klinik atau tempat kesehatan publik lain seperti puskesmas untuk berkonsultasi jika tidak segera membaik dalam kurun waktu 7-14 hari. Ya. Jadi kita tetap jangan lupa cuci tangan sebelum makan, setelah makan, sebelum bepergian, dan sesudah bepergian. Jangan lupa tetap pakai masker ketika kita berada di luar rumah, dan tetap jaga jarak aman minimal 1 meter ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain. Jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup supaya kita tetap sehat. Usia-usia rentan seperti lansia, orang tua yang usia lanjut, dan untuk anak-anak sekitar umur 0 sampai 7 tahun, usia yang rentan terhadap terinfeksinya virus ini. Nah, bagaimana sih cara menggunakan masker yang benar? Sebelum menggunakan masker, jangan lupa tetap cuci tangan dengan sabun. Lalu, yang kedua, pastikan masker dalam keadaan baik dan bersih, tidak ada sobekan. Lalu, pasang masker. Pastikan hidung tertutup seperti ini dan sampai ke dagu. Nutup. Sudah, beginilah cara pakai masker yang benar. Jika Anda ingin melepas masker, lepaslah dari tali. Kemudian segera rusak masker sekali pakai ini dengan disobek atau digunting, lalu buang ke tempat sampah dan sudah buang. Coronavirus ini bisa bertahan pada benda-benda di sekitar Anda, seperti benda-benda yang terbuat dari kayu, besi atau aluminium, seperti ganggang pintu. Coronavirus ini juga bisa menempel pada baju kita, pada rambut. Jadi, pastikan Anda benar-benar untuk rajin membersihkan bagian rumah yang sering terjamah oleh orang, seperti ganggang pintu, dan selalu langsung cuci baju Anda ketika Anda sudah keluar dari rumah. Selalu mandi, cuci rambut. Jangan lupa selalu tetap terapkan protokol kesehatan dengan rajin-rajin mencuci tangan, tetap pakai masker jika keluar rumah, dan jaga jarak aman atau social distancing minimal 1 meter jika sedang berkomunikasi dengan orang lain. Saya Erwin Diastika, mahasiswi Akademi Farmasi Surabaya. Indonesia sehat, Indonesia bisa, Indonesia bersama lawan Corona. Terima kasih.